Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Urzuqna ya rabbana taubata qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Amma ba'd. Para alim ulama, para sesepuh tokoh masyarakat baik yang di Cirebon ataupun yang di luar Cirebon dimanapun berada, yang saya sangat hormati dan muliakan, juga para warga Nahdiyin Nahdiyat dan banom-banom yang lainnya yang saya sangat hormati dan muliakan. Semoga kita semua selalu dalam ketaatan serta sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mengutip hadis yang tadi disebutkan bahwa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, sayangilah penduduk bumi, semoga penduduk langit menyayangimu. Kutipan sastra Arab tersebut adalah sebuah hadis yang bisa kita temukan di 2 halaman pembukaan kitab Nasaihul Ibad karya ulama kita, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daruin, amin ya rabbal alamin. Sebuah hadis yang patut untuk kita cermati, resapi dan aplikasikan dalam kehidupan sosial kita di tengah hiruk pikuk masyarakat yang mohon maaf kian cenderung anarkis, ekstremis, bengis dan egois. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar kita untuk saling menyayangi, karena jelas banyak riwayat yang menjelaskan bahwa dengan rasa sayang, dengan perilaku kasih sayang itulah seseorang bisa disayangi oleh penduduk bumi, yakni masuk surga. Akan tetapi hadis tersebut jangan dijadikan sebuah landasan yang mana malah menjadi sebuah kesesatan karena melupakan kewajiban yang Allah perintahkan, yakni sholat 5 waktu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wastabir wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Sekali-kali kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hadis tentang kasih sayang, yakni irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, yang artinya sayangilah penduduk bumi, semoga penduduk langit menyayangi, semoga penduduk langit menyayangimu. Jadi intinya hadis tersebut jangan sampai disalahgunakan pembelaan diri karena kita masih belum mau untuk mengerjakan perintah Allah yang wajib, yakni 5 waktu, karena ada hadis tersebut sehingga lupa, lalai. Nah, jangan sampai. Akan tapi kita dua-duanya harus melakukan, yakni berkasih sayang terhadap
makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni penduduk bumi, mencakup umat manusia, binatang dan juga semesta alam atau tumbuhan pepohonan. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan hikmah keberkahannya, feedbacknya akan kembali kepada diri kita dan juga kepada yang lainnya. Seperti kita contoh, kita menyayangi alam, menyayangi makhluk Allah, penduduk bumi, kepada manusia. Sayang bukan hanya yang seirama dengan kita, yang seagama dengan kita, yang setanah air dengan kita, yang sebangsa dengan kita, akan tetapi manusia luas, baik yang gila, yang normal, semuanya kita sayangi. Kemudian juga kita menyayangi terhadap alam binatang. Artinya menyayangi terhadap alam binatang ini kita menjaga, merawatnya. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, karena dari membuang sampah sembarangan atau merusak alam itu akan menimbulkan kerusakan di muka bumi dan bencana itu akan datang sendiri. Nah, mungkin dari situlah kita harus menyadari bahwa kita ini jelas harus bisa mengaplikasikan yang Rasulullah SAW sebutkan tadi. Nah, seperti itu, baik pemirsa, bahwa hidup kita ini sebenarnya ada dua pilar yang harus kita kerjakan. Bukan hanya kita kasih sayang saja, akan tetapi kita melakukan perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah kita ini adalah dua pilar, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya satu saja, dalam artian kita ibadah kepada sesama makhluk Allah, yakni berkasih sayang atau saling menyayangi, tapi kita melupakan atau melalaikan perintah Allah yang sangat mendasar sekali, yang sangat fundamental sekali, seperti sholat 5 waktu, itu jelas kita tersesat. Nah, oleh karena itu yuk kita mulai belajar dua-duanya, berperilaku kasih sayang sesama makhluk Allah dan juga kita juga taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti riwayat-riwayat yang menceritakan atau yang mengkisahkan, seperti Sayyidina Umar ketika masuk surga ditanya, amal apa yang engkau menyebabkan masuk surga? Sayyidina Umar menjawab, amal saya yang menyebabkan saya masuk surga adalah saya membebaskan makhluk Allah, yakni burung pipit. Membebaskan, menyayangi burung pipit. Nah, disitulah kita tahu bahwa Sayyidina Umar sholatnya tidak diragukan lagi, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah dan ibadah-ibadah yang wajibnya pun semuanya dikerjakan. Di sisi lain juga beliau tidak lupa untuk saling menyayangi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, betapa Islam sebenarnya sungguh berjiwa sosial sekali. Betapa Islam sungguhlah rahmat bagi semesta alam. Jika akhir-akhir ini Islam menjadi tampak kebalikan dari itu, maka betul adanya apa yang dikatakan Muhammad Iqbal, al-Islamu mahjubun, al-Islamu mahjubun bil muslimin, bahwa kemuliaan Islam ironinya justru tertutupi oleh ulah orang Islam itu sendiri. Baik, oleh karena sebab itu marilah kita semua tanpa memandang segala perbedaan yang melekat pada diri kita saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain, agar penduduk langit mencurahkan keberkahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya bahwa betapa kita diperintahkan untuk saling menyayangi, dan yang keduanya jelas kita juga perintah wajib yang sangat
mendasar sekali, yakni sholat 5 waktu. Jangan sampai hadis tersebut kita salah gunakan sehingga kita melupakan apa yang diwajibkan kepada kita, yakni sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kerjakan. Kemudian yang satunya lagi adalah kita berperilaku kasih sayang kepada sesama umat manusia, pada binatang, kepada alam. Semoga dengan 2 hal tersebut Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang saya dapat jelaskan, yang saya dapat sampaikan kepada hadirin pemirsa. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Baik, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.